Anda menyaksikan Liputan 6 Talk, saya Jati Dharma. Reformasi Polri. Ini mengemuka belakangan ini dan diteriakkan oleh masyarakat melihat bahwa kinerja Polri dirasakan tidak sesuai harapan, utamanya oleh masyarakat. Dan ini makin mengemuka pasca demonstrasi besar-besaran di Jakarta di akhir Agustus lalu. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi suara di masyarakat ini? Reformasi Polri yang seperti apa? Dan siapa yang nanti akan berwenang untuk mereformasi Polri? Nah, ini kemarin sempat juga ya langsung direspon oleh Presiden Prabowo Subianto dengan akan membentuk Komite Reformasi Polri, dan ini dikemukakan belakangan ini atau sepertinya minggu depan ini akan diumumkan siapa saja yang akan tergabung dalam Komite Reformasi Polri ini. Kita akan membahas soal reformasi Polri ini, tidak sendiri saya tentunya. Sudah hadir di studio Liputan 6, di samping saya ada Mas Khairul Anam dari Kompolnas. Mas siap ya untuk berdiskusi soal reformasi Polri? Siap, Siap ya? kabar. Baik sekali, dan tidak hanya Mas Khairul Anam, tapi juga ada dua narasumber lain yang sudah tergabung bersama kami melalui Zoom. Ada Bapak Susno Duaji, ex-Kabaresim Polri, dan juga Bapak Abdul Fikar, pengamat hukum Universitas Trisakti. Bapak-bapak, selamat sore. Selamat sore Pak Fikar. Oke, semuanya sudah bergabung di sini. Saya mau langsung saja membahas soal reformasi Polri. Yang pertama saya ingin ke Pak Fikar dulu. Pak Fikar, mungkin ini bagian dari akademisi dan juga melihat atau mendengar kanan kiri suara masyarakat menginginkan Polri direformasi. Kalau yang Anda tangkap, seperti apa sih reformasi Polri yang diinginkan oleh masyarakat? Ya, sebagai bagian dari satu sistem, ya, kepolisian ditempatkan sebagai tidak hanya penegak hukum, tapi juga bagian dari pengamanan dan ketertiban negara secara keseluruhan. Nah, karena itu perannya menjadi sangat strategis gitu. Karena apa? Karena Polri inilah atau institusi inilah yang paling depan berhadapan dengan masyarakat gitu ya. Karena itu kemudian di dalam peraturan perundang-undangan juga ditetapkan atau ditentukan bahwa salah satu bagian dari kepolisian, tugas dan fungsi kepolisian adalah pelayanan masyarakat, ya, pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat tidak hanya bikin SIM, ya, tidak hanya bikin SIM atau mengamankan keramaian yang terjadi di dalam masyarakat dan sebagainya, tapi juga secara keseluruhan melayani kehidupan di dalam masyarakat. Nah, pelayanan masyarakat ini akan kelihatan optimalisasinya pada pola relasi antara masyarakat dengan kepolisian itu sendiri. Kalau kita melihat contoh, umpamanya ada polisi di Inggris itu namanya Bobby, ya. Nah, Bobby itu begitu dekat dengan masyarakat sampai dia disebut Bobby itu, Pak Robert siapa namanya itu lupa ya. Nah, itu yang menjadi contoh pola relasi masyarakat dengan polisi sedunia, ya, di Inggris ini. Nah, karena itu ya kita boleh mencontoh, mungkin ada beda kultur, ya, tetapi saya kira perannya sama gitu, sama-sama polisi ini adalah institusi yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, karena itu dia harus menjadi bagian dari masyarakat, ya, di samping menjadi dinamisator di dalam masyarakat, tapi juga dia menjaga penegakan hukumnya juga gitu ya. Nah, dan karena itu juga mestinya semua fungsi-fungsinya, apakah itu fungsi Kamtibmas, fungsi penegakan hukum, harus diorientasikan pada pelayanan masyarakat gitu. Ya, di dalam penegakan hukum, umpamanya sebagai penyidik, bagaimana penyidik bisa melayani masyarakat, baik itu masyarakat korban, ya, pelapor dan sebagainya gitu ya, atau juga masyarakat yang dianggap ditempatkan sebagai pelaku umpamanya. Nah, itu juga harus juga memberikan umpamanya hak, sejauh mana memberikan kesempatan pelaku ini mendapatkan hak-haknya ketika diproses secara hukum umpamanya, seperti itu. Nah, jadi intinya sebenarnya peran Polri ini sangat sangat strategis gitu ya. Apakah di dalam dinamisator keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, apakah juga sebagai penegak hukum, atau bahkan juga umpamanya sebagai pelayan masyarakat
entah itu pembuatan SIM atau perlindungan masyarakat di jalanan atau dalam merayakan peringatan-peringatan dan sebagainya gitu. Yang ingin saya katakan adalah bagaimana Polri ini di satu sisi dia petugas negara, di sisi yang lain dia juga bagian dari masyarakat yang menyatu dengan masyarakat. Begitu, Mas. Pak Fikar, tapi menurut Anda, kalau tadi kan yang dijabarkan oleh Pak Fikar itu kan berdasarkan undang-undang ya, idealnya, tugas-tugasnya, Ya. mengayomi, memiliki relasi yang dekat dengan masyarakat. Tapi menurut Bapak, sebagai masyarakat juga, sudahkah demikian? Nah, itu yang menjadi soal gitu ya, sebagai penegak hukum umpamanya. Ya, kita banyak mendengar keluhan masyarakat entah soal tilang yang paling persoalan hukum yang paling rendah lah di dalam masyarakat itu. Tilang atau penegakan hukum secara pidana secara keseluruhan di kepolisian, di markas-markas kepolisian, apakah di Polres, Polsek atau bahkan di Polda gitu ya. Nah, di situ kan bisa kelihatan gitu. Di samping dia menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, tapi juga dia berhadapan dengan masyarakat yang lain. Umpamanya apa? Umpamanya ada lawyer, ada masyarakat pelapor, korban, ada masyarakat yang juga harus dilindungi secara keseluruhan. Nah, dengan fungsi-fungsi itu sebenarnya bagaimana kalau seluruh orientasi tugas dan kewenangannya itu diarahkan kepada pelayanan masyarakat itu. Apakah dia sebagai penegak hukum, apakah dia sebagai petugas penjaga keamanan dan ketertiban, atau pihak yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di dalam satu wilayah. Nah, orientasinya itu mestinya diletakkan pada porsi itu sebagai pelayanan kepada masyarakat. Karena bagaimanapun juga polisi sebagai bagian institusi negara, ya pendapatannya juga dibayar oleh masyarakat. Iya kan, melalui pajak dan sebagainya. Nah, saya kira itu substansinya. Begitu. Oke, itu ada warga yang pertama. Nah, Mas Aurel, sebentar ya. Saya mau nanya ke warga satu lagi ini, Pak Susno Duaji yang sudah jadi warga biasa ya. Walaupun sebagai mantan Kabar Eskrim, Pak Susno, kalau Bapak merasanya seperti apa? Apakah sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Fikar tadi atau memiliki hal yang lain? Baik, reformasi Polri ya. Ini sebenarnya lembaga ini sudah direformasi pada tahun 1998 ya. Saat negara kita reformasi, Polri dikeluarkan dari institusi ABRI, yaitu menjadi Polri dan TNI. Kemudian dengan berbagai perbaikan-perbaikan, diarahkan Polri menjadi institusi sipil yang bersenjata. Dengan tugas adalah sebagai pelindung, pelayan, pengayom masyarakat, yang pertama. Yang kedua, memelihara dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga adalah sebagai alat negara penegak hukum. 3 itu fungsinya. Nah, kemudian di dalam perjalanannya, dirit hitung berbanding dirit ukur gitu ya. Polri mereformasi diri, tetapi tuntutan masyarakat lebih kencang lagi. Maunya masyarakat lebih bagus lagi daripada apa yang ada sekarang. Sehingga ketidakpuasan lah yang muncul. Ketidakpuasannya apa? Dalam perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat itu serba berbayar. Sampai ada sindiran bayar. Kemudian dalam penegakan hukum itu sampai timbul kehilangan ayam jadi kehilangan kambing jadi kehilangan sapi. Kemudian apalagi ada juga sindiran yang mengatakan no viral, no justice gitu. Kemudian di dalam pemeliharaan keamanan ya, kita tahu ada kekerasan-kekerasan yang dikira melanggar HAM dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu direformasi. Pertanyaannya, apakah Polri tidak mereformasi diri dari dalam? Iya, sudah. Tetapi belum memenuhi harapan rakyat. Bagaimana sampai dengan dikatakan bahwa Polri tidak berhasil mereformasi diri sehingga direformasi dari luar gitu kan. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Fikar bahwa Polri ini sangat-sangat
selalu berhubungan dengan masyarakat ya. Mulai kita bangun tidur, mulai lahir sampai kita mati, pasti kita berurusan dengan polisi. Nah, maka Polri menjadi institusi utama yang direformasi dari luar gitu. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa yang harus direformasi? Yang harus direformasi yang pertama adalah perilaku. Perilaku Polri, baik perilaku dalam melayani, melindungi, mengayomi. Kedua, perilaku di dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat itu dirasakan kasar, keras gitu kan, militeristik. Yang ketiga, perilaku dalam pelayanan hukum, yaitu no viral new justice, no duit, no dilaksanakan, kemudian kehilangan ayam jadi kehilangan kambing. Nah, itu yang harus direformasi. Nah, sekarang timbul pertanyaan, ini yang paling penting. Bagaimana cara mereformasinya? Nah, itu bagaimana, how-nya ini yang harus direformasi. Kita semua tahu, rakyat kecil pun tahu yang harus direformasi, tapi persoalannya bagaimana dan kenapa seolah-olah ini gagal terus reformasi ini. Semua Kapolri di era Orde Reformasi membuat terobosan-terobosan dengan tulisan-tulisan, dengan pemikiran yang sekarang Kapolri yang sekarang ada naskah akademinya, yaitu Persisi, yang sebelumnya Obdin, yang sebelumnya tapi tak ada satupun Kapolri yang dinilai berhasil. Nah, ini, timbul saya pun berprasangka ya, kalau Pak Prabowo membuat tim reformasi sama dengan yang dulu-dulu, insya Allah tidak berhasil juga gitu. Kalau tim reformasinya itu hanya membentuk tim akademisi, kemudian outputnya adalah tulisan. Nah, tulisan naskah di Mabes Polri itu kalau kita tumpuk ya, reformasi reserse, reformasi lalu lintas, reformasi intelijen dan sebagainya, itu ada semua. Dan yang dibuat oleh Kapolri dengan tenggat waktu, pembagian pentahapan ada semua. Kalau ditumpuk naskahnya itu mungkin sudah sampai ke bulan gitu ya, tapi tidak ada yang berhasil. Nah, sekarang berarti kita harap Pak Prabowo membentuk tim reformasi ini bukanlah tim kertas gitu. Jadi tidak melahirkan naskah, tapi betul-betul action. Kenapa? Kalau yang mereformasi ini dari luar ya, hasilnya adalah naskah, insya Allah tidak akan berhasil. Insya Allah. Tetapi saya berharap komite reformasi yang dibentuk oleh Pak Prabowo betul-betul komite yang mempunyai kekuasaan, kewenangan, anggaran, dan lain-lain. Jadi kewenangannya itulah, dialah yang langsung merubah. Nah, caranya bagaimana? Tentunya harus extraordinary. Karena sifatnya extraordinary. Bagaimana caranya? Ya, komite inilah yang nantinya action, misalnya komitenya 3 orang atau 5 orang seperti KPK yang bersifat kolektif kolegial, dia yang langsung mengambil alih, men-take over manajemen kepolisian. Kapolrinya itu adalah mereka. Lah, timbul pertanyaan, melanggar undang-undang. Presiden di Indonesia itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Dia bisa membuat perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nanti apabila disetujui oleh DPR, dia menjadi undang-undang. Apakah mungkin DPR setuju? Pak Prabowo mempunyai dukungan politik yang sangat kuat, yaitu dengan koalisi merah putih. Jangan-jangan beliau lama ini karena menyiapkan perpu itu. Nah, setelah perpunya keluar, maka Polri dipimpin oleh komite. Komite inilah yang akan merumuskan, kemudian melakukan reformasi dan sebagainya karena kewenangan dari dalam. Memang menurut undang-undang itu Polri dipimpin oleh Kapolri. Kapolri diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Tapi kalau itu disalib atau dipotong dengan perpu dan sebagainya, sehingga sampai dengan diberi waktu misalnya 1 tahun atau 2 tahun, komite itu yang bersifat kolektif kolegial memimpin Polri sehingga Polri direformasi dari dalam, dan setelah baik maka kondisi kembali normal. Nah, itu insya Allah bagus. Nah sekarang apa yang pikiran saya yang harus direformasi? Pertama, posisi Polri. Posisi Polri paling bagus sekarang di bawah Presiden. Soalnya kalau tidak di bawah Presiden maka politik yang mengendalikan cukup kuat. Yang kedua, pengangkatan Kapolri kalau sudah nanti normal tidak perlu lagi dengan persetujuan DPR. Itu hak prerogatif Presiden. Dengan persetujuan DPR kita memberi peluang masuknya
pengaruh-pengaruh politik. Yang ketiga, perkuat pengawasan. Pengawasan yaitu Pak Hairul Anam, Kompolnas. Sekarang itu pengawasan kayak kita hanya melihat gini aja mengawasi. Nah, beri kekuatan yaitu Kompolnas itu kewenangannya harus sangat besar. Bila perlu bisa sampai menyidik pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Polri, bisa mengusulkan pemberhentian Kapolri, pemberhentian pejabat-pejabat lain, dan itu tidak hanya di pusat saja, tapi sampai ke daerah-daerah, minimal sampai ke Polres. Nah, kalau pengawasan itu kuat, melekat, dan sampai ke daerah, kemudian insya Allah Polri akan baik. Tapi kalau hanya membentuk komite, nanti berpikir, melahirkan naskah akademis, saya pesimis. Jadi pesimis lagi ya. Oke, Pak Susno, kita menangkap. Panjang sekali tadi Pak Susno sudah langsung secara komprehensif ya, reformasinya menurut Pak Susno dan juga seperti apa yang harus dilakukan. Nah, kita langsung ke Mas Khairul, tanggapannya. Tadi ada Pak Fikar, kemudian dari Pak Susno juga ada beberapa hal ya. Bahkan tadi sempat menyebut juga Kompolnas harus diberikan kekuatan yang lebih lagi, tidak hanya sekedar mengawasi atau melihat saja. Silakan Mas. Iya, yang pertama-tama memang momentum adanya kondisi politik yang melahirkan tagline reformasi kepolisian. Kalau di internal polisi menyebutnya transformasi kepolisian gitu ya, apapun lah itu, ini adalah kesempatan yang baik gitu ya. Berbagai masalah yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fikar, oleh Pak Susno, itu menurut saya itu realitas yang terjadi di lapangan. Gitu ya, kalau masih ada bayar-membayar, suap-menyuap, bahkan kejahatan seksual, tembak-menembak, tidak hanya polisi dengan masyarakat, tapi polisi dengan polisi dan sebagainya, itu fakta. Gitu, itu fakta yang memang harus menjadi refleksi bersama dan itu harus menjadi substansi dari nanti kerja-kerja di Komisi Kepolisian. Betul kalau ini berhenti di level konsep ya, kita bisa banyak membaca buku soal konsep perubahan dan sebagainya. Tapi memang karena ini momentumnya sangat baik dan saya kira juga disambut baik di internal kepolisian, makanya ini harus menjadi satu gerakan reformasi, tidak sekedar gerakan ya konseptual. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang sebenarnya penting direformasi? Ya selain yang tadi sudah disebutkan, saya kira secara gamblang oleh Mas Fikar maupun Pak Susno, yang pertama memang di level paling utama memang paradigmanya. Paradigma masyarakatnya sudah berubah loh. Ya masyarakat Indonesia sudah berubah, metode komunikasi sudah berubah, cara berpikirnya sudah berubah, relasinya sudah berubah, makanya paradigma kepolisiannya juga harus berubah. Salah satu yang paling penting adalah memang paradigma meletakkan pengabdian di atas segala-galanya, misalnya begitu. Ya, dan itu harus menjadi epicentrum semangat dari kepolisian. Dan itu harus dipastikan. Yang berikutnya, di samping di level paradigma, memang di level lebih detail lagi yang tadi sudah disebutin. Ya, tapi bisa diklaster begini. Di level perilaku memang nggak boleh lagi ada perilaku atau tindakan yang koruptif. Bayar-membayar, naik jabatan, naik pangkat, dan sebagainya juga bayar-membayar. Jadi tidak hanya polisi dengan eksternal, tapi polisi dengan internal juga harus diperbaiki. Termasuk di level pendidikannya, ya jabatan dan sebagainya itu diperbaiki semua. Lah, itu menurut saya penting. Tapi yang juga nggak kalah penting adalah pengawasan. Ya, tadi dipertegas oleh Pak Susno. Kalau saya pribadi atau teman-teman di Kompolnas sejak awal kami masuk, kami memang kepingin ada reformasi juga di Kompolnas ini. Jadi reformasi kepolisian juga menjadi bagian dari reformasi Kompolnas. Apa yang perlu direformasi? Ya pengawasan. Gitu. Jadi kalau udah baik semua, tapi kalau pengawasannya juga enggak maksimal, ya nggak akan maksimal juga hasilnya. Apa yang paling penting di Kompolnas? Kompolnas ini kalau diharapkan untuk independen, ya susah saat ini. Karena karakternya nggak bisa independen. Karakternya tidak bisa independen? Iya, yang paling gampang, iya gimana kita bisa independen kalau misalnya dari segi masuk ke Kompolnas saja, ya tidak semua seleksi. Nah, harusnya semua seleksi, sehingga orang dengan kecintaan terhadap keadilan, pengetahuan yang cukup terhadap kepolisian, cukup terhadap hak asasi manusia, ya siapapun dia bisa menjadi anggota Kompolnas. Nggak perlu ex officio dan sebagainya, dan nggak perlu di bawah, seolah-olah di bawah kementerian. Langsung aja. Jadi kan
watak dasarnya ini di undang-undang bilangnya ke presiden, tapi secara day to day ya di bawah Menko jadinya, karena ketuanya Menko. Menurut saya watak dasar independensinya tidak ada. Itu salah satu yang juga penting. Di samping memang soal kewenangan ya. Kalau kita cuma disodorin informasi, ini loh informasinya yang sudah dilakukan oleh teman-teman kepolisian ABCD. Ada yang baik ya. Sepengetahuan saya 11 bulan saya di Kompolnas ada yang baik, tapi juga banyak yang masih harus diperbaikin, masih buruk. Nah itu kalau cuman kita dapat informasi nggak bisa ngapa-ngapain, ya rugi gitu lah, ngapain. Terus kita ngomong baik dan buruk itu kan harus ada alatnya, harus ada cara kerjanya lah. Cara kerjanya ini di kewenangannya belum ada. Oleh karenanya memang salah satu isu yang juga penting, yang kami juga titipkan kepada publik, ya kepada komisi adalah level pengawasan eksternal maupun internal. Internal juga demikian, pengawasannya harus bersungguh-sungguh, sistemnya harus bersungguh-sungguh, perilaku pengawasannya harus bersungguh-sungguh. Jadi pengawasan ini jadi satu term penting. Yang berikutnya begini, gimana sih cara kerja komisi ini? Kami juga belum tahu pastinya karena memang nomenklaturnya belum diumumin sama presiden, apalagi nomenklatur ya, keanggotaan juga belum diumumin. Nah, tapi yang paling penting adalah ini harus menjadi kerja bersama. Tidak hanya menjadi kerjanya komisi nanti, tapi melibatkan publik, melibatkan tokoh-tokoh yang memang cinta betul terhadap kepolisian, yang berharap betul terhadap tegaknya keadilan. Nah itu jadi pelibatan publik jadi sangat penting di dalam kerangka kerja komisi ini. Berikutnya begini, apakah di semua kepolisian itu buruk gitu ya? Enggak sebenarnya. Makanya saya bilang tadi ada perubahan paradigma yang harus dirubah. Saya itu beberapa kali keliling ke wilayah ya, sampai level polsek, saya itu ternyuh misalnya dengan Babin Kamtipmas. Ya kalau kita berharap polisi ini punya watak pengabdian, punya paradigma yang berubah, belajarlah dari Pak Babin ini. Pak Babin ini 24 jam kerjanya ngelayanin masyarakat, mulai dari urusan jemuran yang salah jemur, bikin ribut antar tetangga, sampai perilaku kriminal jalanan ya, mabuk di jalan dan lain sebagainya, itu juga diurusin dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa belajar dari mereka, misalnya begitu. Nah untuk memperkuat sebenarnya eksistensi kepolisian ini yang di bawah yang besar, ya level Polres, level Polsek yang besar, level Mabes ya enggak perlu besar-besar, misalnya begitu. Sehingga keberadaan kepolisian di tengah masyarakat, unsur pengabdiannya dapat, unsur pelayanannya bisa maksimal. Bisa langsung ini ya, terasa tadi ya soal pelayanannya. Iya, upaya itu sih ada, tapi memang belum maksimal dan memang kadang-kadang kalah sama perkembangan zaman. Ya, karena lebih cepat masyarakatnya untuk penuntut tadi ya. Proses teknologi juga cepat. Sebenarnya ada proses yang baik ya, digitalisasi, pelayanan dan sebagainya. Cuman memang sistemnya dibentuk, digitalisasi dibentuk, ada Dumas yang bisa langsung lapor ke kalau keluh kesah masyarakat bisa ngelapor, ke Propam juga bisa ngelapor secara digital. Tapi memang sekali lagi saya setuju dengan Pak Susno, ada problem-problem soal perilaku yang memang ini harus diawasi dan lembaga pengawasan jadi sangat penting di situ. Tadi menarik yang dikatakan oleh Pak Susno adalah soal komite nanti yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo ini harus memiliki kekuatan yang kekuasaan, kewenangan juga anggaran. Pak Fikar, kalau Anda melihatnya, Pak Fikar masih belum bisa bergabung, tapi kalau Mas Khairul, kalau menurut Mas Khairul komite yang nantinya harus memiliki kekuatan tidak hanya sekedar memberikan tulisan-tulisan dari kalau katanya Pak Susno ya, naskah-naskah saja untuk reformasi harus seperti ini, tapi memang benar-benar harus ada kalau perlu tadi mengambil alih. Kalau menurut Mas Khairul setuju? Secara politik kan begini, ini adalah ekspresi dari kehendak presiden. Ya kan kalau Pak Presidennya hanya melahirkan kertas dan konsep, pasti itu bukan presiden. Ya, itu bisa jadi memang peneliti di kampus, akademisi yang memang tugasnya begitu. Kalau level politiknya adalah presiden, itu kan artinya gagasan sampai pelaksanaan harus tuntas. Kalau enggak tuntas, ya mungkin itu kan bukan politik presiden. Nah karena ini kehendak kepresidenan, ya memang harus tuntas. Lah model tuntasnya kayak apa nanti, kan yang dibayangin gini,
kerja komisi ini nanti di awal-awal akan merumuskan apa saja yang harus dilakukan. Ya, harus direformasi, harus ditransformasi, apa yang harus dilakukan. Nah, siapa yang melakukan, bagaimana pengawasannya, saya kira kita belum lihat nomenklaturnya nanti setelah itu. Jadi kalau tapi menurut Mas Khairul, secara politik ini kehendak presiden. Artinya watak dasar dari kehendak presiden dari mulai konsep sampai implementasi ya harus konkret. berarti artinya hanya nanti akan memberikan saran kepada presiden akan melakukan merombak itu semua. Ini bukan saran kepada presiden, ini kan kehendak presiden bikin komisi ini. Artinya ya presiden pasti akan bertanggung jawab sampai implementasi. Soalnya kalau ini gagal, misalnya ya perubahan signifikan di kepolisian gagal, berarti ini juga kegagalan presiden. Karena presiden sudah secara politik sudah menunjukkan bahwa ini komisi saya loh, ini komite saya loh, misalnya begitu loh. Ini secara politik ya. Oleh karenanya kami juga berharap besar, Kompolnas berharap besar, masyarakat tentu saja juga akan berharap besar terhadap standing politik yang sangat tinggi ini. Oke. Jadi nggak cukup berhenti di konsep, dan saya setuju nggak cukup berhenti di konsep. Tidak hanya konsep saja. Pak Susno, menurut Anda, seperti yang Anda pikirkan bahwasannya kekuasaan dari komite ini harus besar seperti itu. Menurut Anda orang-orang seperti apa yang cocok ada di komite kepolisian atau reformasi kepolisian nanti? Ya, saya sependapat dengan Pak Khairul ya, karena ini komite bentukan presiden berarti harus sukses ya. Kalau tidak sukses berarti itu adalah kegagalan presiden. Nah, kalau komite itu melahirkan pemikiran-pemikiran akademis, ya insya Allah gagal juga gitu. Nah, supaya tidak gagal bagaimana, maka kita berharap komite itulah yang melakukan reformasi. Tadi saya tegas sekali mengatakan, yaitu komite itu bersifat kolektif, kolegial, dialah yang memimpin Polri itu, kasarannya yang menjadi Kapolri sementara gitu kan. Oh, diambil alih, benar-benar diambil alih gitu ya Pak? Iya, ya memang sifatnya ini kan extraordinary. Lo kok membentur undang-undang? Presiden sekarang di Indonesia sangat kuat kekuasaannya, bisa membuat undang-undang dengan perpu, dan beliau punya dukungan politik dari DPR yang sangat besar gitu. Beliau punya koalisi yang besar sekali, koalisi merah putih. Nah, kemudian ada tenggat waktunya, misalnya apakah setahun atau setahun setengah, setelah bagus ya diserahkan lagi kembali ke kondisi normal. Apa saja yang harus direformasi tadi udah kita bahas. Ya. Yang pertama perilaku ke dalam, perilaku keluar. Karena internal Polri sendiri ini keluhannya luar biasa. Tadi udah disampaikan oleh Pak Hairul, dia tahu sendiri Pak Hairul. Pendidikan, mutasi, dan sebagainya, kenaikan pangkat, dan sebagainya, termasuk rekrutmen. Tapi Pak Hairul itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena rakyat, kita ini memberi kekuasaan kepada Pak Hairul Anam CS kecil sekali, hanya sebagai mata memandang aja, mengawasi. Nah, itu kita harus berikan kekuasaan besar. Jadi artinya jangan lagi naskah akademis, harus action. Benar. Nah, siapa orangnya? Timbul. Satu, jelas orangnya clear and clean, menguasai polisi, ya. Siapa dan bersih orang itu, dan tahu tentang hukum, tahu tentang polisi. Siapa orangnya kita tidak menunjuk. Gitu. Ya. Nah, ini muncul di masyarakat sebenarnya ada dua nama yang cukup mencuat, Jimli Asidiki dan Mahfud MD. Kalau menurut Pak Susno, dua tokoh ini cocok? Ya bagus sekali, jangan dua, ganjil. Oh, harus ganjil. 5. Setidaknya dua itu yang baru muncul. 5 apa berapa, sifatnya kolektif, kolegial, kayak memimpin KPK gitu loh. Nah, kemudian sambil menjalankan organisasi kepolisian, beliau menerima masukan apa yang harus direformasi. Internal memberi masukan, oh masalah rekrutmen Pak, oh masalah pendidikan Pak, oh masalah perilaku ini. Luar memberi masukan, langsung beliau action. Nantinya kalau beliau misalnya tidak bisa mereformasi, tidak melaksanakan apa yang tuntutan masyarakat, ya masyarakat nanti ngomel lagi sama presiden, ya, biar diganti timnya. Diganti timnya, kan gitu. Ulang lagi gitu ya? Tidak diulang lagi ya, copot aja, ganti dong. Pak Susno, kalau tadi kan Pak Susno sudah memetakan ya, banyak sekali permasalahan mulai dari soal SDM-nya, kemudian ada jadi soal penegakan hukumnya, bagaimana interaksi antara polisi dengan masyarakat, banyak sekali masalah-masalahnya. Tapi menurut Bapak yang juga pernah ada di dalam kepolisian, apa yang pertama kali harus segera direformasi? Jadi gini, reformasi itu akan bersih dimulai dari atas ya, dari pimpinannya sendiri. Kita lihat lembaga-lembaga yang mereformasi diri, kereta api, telekom,
Bea Cukai, apa namanya, imigrasi, Garuda, dan sebagainya itu dari dalam. Nah sekarang kalau komitenya sendiri sudah mereformasi, yang banyak itu kan tidak banyak, kalau kita kerucutkan dikit ya, perilaku keluar sama perilaku ke dalam. Apa itu perilaku keluar ya udah diketahui semua. Kesimpulannya apa ya? Harus humanis kan gitu kan. Penegakan hukum harus apa? Humanis dan tidak berbayar gitu kan, hanya gitu. Nah baru nanti peritelannya jangan mukul, jangan ini, jangan ini, jangan ini kan. Itu akan mengikuti Itu kan ya. peritelannya, iya. Tadi Pak Suso mengatakan dari pimpinannya, apakah artinya harus dicopot dulu Kapolri yang sekarang diganti tadi komite tadi, kemudian sambil Iya. dicari orang baru gitu? Iya, iya, jangan sampai dua Kapolri. Kan membentuk komite, komite itu kolektif, kolegial, tempatkanlah dia sebagai pimpinan Polri. Lo bertentangan dengan undang-undang, undang-undangnya dirubah. Gimana merubah undang-undangnya kalau lewat DPR lama, lewat Perpu. Nah jadi komite itu merumuskan perpunya ditandatangani presiden, langsung mereka men-take over pimpinan itu. Karena begitu, ini sifatnya extraordinary. Negara lain, extraordinary itu lebih kejam lagi. Hong Kong, Georgia, dan lain sebagainya negara, polisinya dibubarin, bentuk baru gitu. Oke. Kalau kita kan tidak mungkin, itu terlalu ekstrim ya. Nah mungkin kita extraordinary-nya ya diambil alih pimpinannya untuk sementara waktu, sampai dengan bagus, baru diserahkan lagi. Kan Oke. gitu aja. Ya. Mas Gampang Khairul. sih. Ini Pak Suso tadi langsung diganti pimpinannya. Pendapat? Iya. Enggak, kalau saya begini sebenarnya. Yang pertama kita melihat dinamika ya. Dinamika di eksternal maupun di internal kepolisian. Kalau dinamika eksternalnya jelas bahwa ini adalah standing politik dari presiden. Dan otoritas mengganti tidak mengganti, otoritasnya juga di presiden. Tapi bahwa kita menangkap ada situasi yang baik, ya di eksternal maupun internal, saya kira ini juga penting. Misalnya di internal, karena kami cukup interaktif dengan rekan-rekan di Mabes, dengan Pak Kapolri CS, misalnya sampai terbitlah satu tim misalnya untuk mempersiapkan apa saja yang bisa dilihat sebenarnya oleh komite ini. Ya, bisa dilihat itu artinya ini kondisinya, ini pernah diambil tindakannya tapi gagal, atau ini kondisinya masih berlangsung sampai sekarang yang ini buruk, silakan bisa dilihat semua. Bisa berangkat, tidak berangkat dari ruang kosong dan tidak berangkat dari titik nol. Nah, itu penting soalnya. Kalau enggak, saya sih menyayangkan institusi kepolisian yang kita harapkan menjadi sesuatu yang lebih akuntabel, lebih transparan, akan lama prosesnya. Makanya dibutuhkan tindakan akseleratif di internal. Nah, tindakan akseleratif ini kami nilai memang positif di situ. Nah, soal nanti komitenya itu akan mengimplementasikan sendiri rekomendasinya dan lain sebagainya, yaitu salah satu alternatif yang ditawarkan oleh Pak Susno. Ada alternatif-alternatif yang lain, ya, tapi harus dipahami bahwa kondisinya tidak normal. Jadi kondisinya tidak dalam kondisi yang sesuai dengan undang-undang, tidak dalam kondisi politik yang biasa-biasa saja. Oleh karenanya cara berpikirnya memang harus begitu. Ya kan? Kan Pak Susno juga mungkin mengambil alih tadi ya. apa namanya ngasih ide itu karena memang kondisinya tidak dianggap normal-normal saja, enggak gitu. Lah oleh karenanya bagi saya adalah standing dari politik kepresidenan ini ya harus maksimal. Dan kemarin kita juga memastikan internal kepolisian juga menyambut baik. Nah ternyata memang disiapkan bahan-bahan itu sehingga bisa melihat semua ruangnya bisa dilihat nanti. Kan ada misalnya beberapa hal ya yang dicoba untuk berubah, tapi ternyata implementasinya ya nggak maksimal sehingga bayar membayar masih terjadi, tembak menembak masih terjadi, macam-macam lah masih terjadi. Tapi ada yang cukup maksimal. Ya walaupun misalnya tadi Mas Fikar ngomong ya ini kan urusan polisi kan nggak hanya urusan bikin SIM, pakai online misalnya ngecek BPKB pakai online nggak hanya itu, ya itu betul. Tapi itu kan sudah ada, misalnya ada perubahan menggunakan teknologi. Tinggal memang memastikan penggunaan teknologi ini semaksimal mungkin di semua layer. Misalnya di soal penegakan hukum misalnya, ya ada orang ngadu terus diambil alih sama penyidiknya. Lah gimana pertanggungjawaban penyidiknya oleh atasannya? Ya pakai digital dong, dicek. Oh ini tindakannya sudah hari ini apa, day to day, bagaimana kontrolnya dan sebagainya. Lah itu saya kira rancangan itu sebenarnya ada, tapi memang nggak implementatif. Oh belum diimplementasikan secara maksimal gitu ya?
tidak implementatif itu artinya dijalankan tapi entah gimana level gagalnya itu lah. Salah satunya memang soal perilaku ini gitu loh. Nah, berarti artinya Perilaku mungkin ini salah dari satu yang paling rumit memang tindakan koruptif ya. Koruptif itu budaya ya. berarti artinya akan ada resistensi dari dalam ketika tadi perilakunya saja sudah ya kita tahu ya ini Polri sudah lama terbentuk. Pasti kan sudah mendarah daging gitu ibaratnya. Resistensi sih enggak, ya toh. Tapi memang pasti ada pemikiran-pemikiran yang macam-macam. Tapi sekali lagi kita harus meletakkan standing politik presiden. Kalau presidennya gagal, ya secara politik ya akan merugikan presiden itu sendiri karena ini diambil alih oleh presiden loh. Standing perubahan ini. Lah yang kedua begini. Problem polisi ini sebenarnya bukan problem kepolisian. Harus ada ekosistem yang juga dibangun. Jadi presiden jangan hanya melihat kepolisian, tapi ekosistemnya juga dibangun. Kan kalau di kepolisian misalnya soal penegakan hukum, ada polisi yang suka meres itu ada, tapi juga ada masyarakat yang suka nyogok. Lah dua-duanya ekosistem itu maksud saya itu. Oh, maksudnya jadi dari masyarakatnya pun juga harus berubah. Iya dong. Ayo sama-sama ini polisi kita, ya, polisi Jangan Republik nyogok. Indonesia, polisi yang kita lahirkan dari sebuah niat yang paling baik ketika reformasi. Ayo kita jaga bersama. Caranya apa? Kita bangun ekosistemnya. Misalnya, ya itu tadi, ya kalau salah ya salah saja, jangan nyogok, misalnya begitu. Akui saja bahwa salah sehingga harus mengikuti aturan yang memang harus dihukum gitu Iya, ya. Anda punya kesempatan untuk membela diri sampai pengadilan. Satu, misalnya polisinya juga jangan meres. Kan ada juga polisi tukang peres, ada juga polisi Oke. menerima sokokan. Oke. Atau dalam konteks aksi massa ya, secara garis besar aksi massa itu sudah ada aturannya, ya kan? Tapi di titik-titik tertentu itu memang ada tindakan-tindakan yang dilarang oleh hukum. Melakukan kekerasan, pembakaran, dan sebagainya. Nah, kalau polisi mendiamkan, polisi juga salah. Salah, Tapi kalau polisi bertindak dan kepancing tindakannya jadi eksesif, ya polisi bersalah. Lah, oleh karenanya reformasi kepolisian tidak akan maksimal kalau juga ekosistemnya Tidak mendukung. tidak disentuh oleh Pak Presiden. Oleh karenanya ini juga jadi penting. Oke. Pak Susno, saya mau bertanya soal, kalau tadi kita sudah bahas ya, komite ini harus seperti apa, kemudian apa yang akan direformasi. Nah, tadi juga Mas Hero sempat mengatakan bahwasanya tidak ada resistensi, bahkan ada dukungan gitu ya, ada penerimaan dan mereka memberikan informasi mana-mana saja yang nantinya akan perlu direformasi. Nah, saya teringat bahwa sebenarnya Kapolri juga membuat satu tim kan ya, ada tim reformasi yang internal. Kalau menurut Pak Susno, tim ini nantinya akan bisa bekerja sama atau mendingan dibubarkan saja karena hadirnya komite reformasi buatan presiden atau seperti apa? Kapolri adalah pimpinan lembaga tertinggi dari lembaga Polri. Ya. Sejak dia menjabat, dia sudah harus mereformasi Polri. Kapolri yang sekarang sudah 4 tahun memimpin Polri. Hasilnya apa? Ya sekarang. Silakan masyarakat menilai, saya tidak menilai ya. Nanti kalau saya menilai kan naik katakan jeruk makan jeruk. 4 tahun dia memimpin atau 4 tahun lebih. Hampir 5 Nah tahun. sekarang Hampir 5 tahun. hasilnya ya ini. Apa yang dikatakan Pak Hairul Anam, ada niat baik dari dalam ini. Oh jelas. Dari dalam ada niat baik, ada sumpah, ada janji, ada tribrata, ada catur prastia. Bahkan sebelum menjadi Polri itu disumpah. Kepada siapa bersumpahnya? Kepada Allah. Ya kalau kita melihat situ, oh ya udah baik semua, baik semua. Jadi memang keadaan sekarang ya begini. Silakan nilai sendiri, extraordinary. Makanya beberapa negara mengambil langkah-langkah yang extraordinary, yang sifatnya ekstrim sekali. Mereka bubarkan bentuk baru. Kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Dibentuk tim reformasi. Tapi kalau tim reformasi saya katakan tadi hanya men-take over apa yang hasil tim reformasi Polri, kemudian dia bahas lagi dalam tim reformasi, maka jadinya dia naskah akademis. Maka artinya Presiden Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Konstitusi Republik Indonesia UUD 45 yang diamandemen sangat besar kewenangannya mereformasi Polri, hasilnya ya naskah akademis gitu.
Kalau dari Mas Khairul Jadi- melihat tim buatan yang saat ini ada internal, ini nantinya akan juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Susno, ini lebih baik diserahkan semuanya ke komite atau seperti apa? Karena saya terlibat ya, kami Kompolnas terlibat bagaimana mengawasi ketika ide reformasi ini ada, ya ternyata memang tim ini disiapkan untuk mengakselerasi bagaimana nanti siapapun komitenya, apapun kewenangannya, bahan ada. Karena kami juga tidak mau berangkatnya dari titik nol, dari ruang hampa. Nanti malah nggak dapat banyak hal, padahal tuntutan masyarakat, harapan masyarakat besar. Oleh karenanya memang tim yang 52 orang itu ya memang disiapkan untuk menyiapkan bahannya. Kan ada beberapa kreasi-kreasi gitu ya untuk menjawab situasi kekinian. Terus ketika ada masalah ada jalan keluar. Ada jalan keluar yang berhasil, ada yang tidak. Nah, kalau tidak kenapa, kalau berhasil juga kenapa. Nah, itu yang bisa menjadi salah satu bahan pokok ya oleh komite ini. Jadi komite ini saya kira kerjanya tidak hanya menyerap informasi dari kepolisian, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat. Nah, kalau dari kepolisian tidak disiapkan bahannya, lama nanti komite ini bekerjanya, karena banyak unit, detail-detail dan sebagainya. Lah kami kepingin memang kerja komite ini maksimal, oleh karenanya juga kepolisian dengan menyiapkan bahan, mengakselerasi itu kami lihat ini sebagai satu tindakan yang bagus. Sehingga kerjanya tidak hanya kerja di ruang kosong. Bisa lebih cepat begitu ya? Iya. Idealnya akan berapa lama butuh langsung reformasi dan akhirnya sampai, kan tadi dari titik nol ya? Seharusnya kalau ini bukan proses implementasi ya, tapi ini proses penyiapan bahan. Ya kan penyiapan bahan nggak bisa ujuk-ujuk misalnya komite membuat rumusan sendiri, menurut saya kalau kayak begitu juga buruk komitenya. Komite harus mendengarkan semua pihak. Ya, polisi didengarkan, Kompolnas didengarkan, yang paling penting adalah mendengarkan publik. Nah, mendengarkan publik ini kan banyak tokoh, banyak masyarakat dan sebagainya, dan itu butuh waktu. Ya jangan lebih, ngerumusin itu jangan lebih dari 3 bulan. Habis itu action. Saya kira 3 bulan udah maksimal sekali. 3 bulan untuk mendengarkan tadi ya, mengumpulkan. Iya, kecuali memang isunya isu yang nggak populer di publik, isu yang nggak diketahui. Ini kan isu yang diketahui. Jadi ada proses yang juga butuh legitimasi dari publik, mendengarkan publik dan sebagainya. Tapi kayak begini jangan terlalu lama. Ini bukan tim riset, ya kan, yang mengumpulkan bahan-bahan untuk risetnya. Kalau itu bisa lama banget. Ini tim yang kerjanya aksi, makanya juga butuh dukungan publik. Komite juga penting diawasi nanti oleh publik. Makanya interaksi dengan publik jadi penting. Di samping interaksi ya dengan kepolisian, karena dia adalah subjek yang memang didekati untuk dilakukan perubahan mendasar. Yang kita inginkan memang perubahan mendasar. Apa itu perubahan mendasar? Salah satunya memang soal perilaku, soal juga pengawasan, gitu. Lah di dua sisi ini juga penting. Komite pasti kami harap juga bertemu dengan Kompolnas sehingga tahu apa sih kelemahannya Kompolnas sehingga nggak bisa maksimal. Gitu. Itu tadi ya, memperkuat pengawasan tadi yang seperti disampaikan Pak Susno ya. Nggak hanya tengok-tengok, ini nggak aja lihat-lihat dong. Tidak bisa, udah dapat dokumennya tapi nggak bisa ngapa-ngapain, itu juga percuma gitu ya. Karena ke depannya ketika reformasi sudah dilakukan ya percuma saja pengawasan ini kalau cuma tengok-tengok tadi ya. Oh iya dong, harus lebih efektif dia memaksimalkan semua perannya sehingga harapan masyarakat juga bagus, tindakan polisi juga bisa dipastikan profesional, dan yang paling penting dari konsekuensi dari profesionalisme itu adalah humanis itu. Humanis tadi itu ya, yang intinya adalah karena melayani, mengayomi masyarakat ya. Iya. Oke, ini nampaknya sebenarnya kalau misalnya kita bahas, tadi sudah sangat jelas ya apa yang diharapkan oleh masyarakat, reformasi yang seperti apa, kemudian anggota komite yang seperti apa, bagaimana kekuatan komite nanti yang akan dibentuk oleh Presiden seperti apa, tadi disampaikan oleh Mas Khairul dan juga Pak Susno. Tapi tentunya kita masih terus ngawang-ngawang nih karena belum juga diumumkan, belum juga diputuskan siapa-siapa saja dan bagaimana bekerjanya. Tapi satu hal terakhir mungkin dari Pak Susno merangkum semuanya, reformasi Polri ke depannya seberapa optimistis Anda? Baik, reformasi Polri dari obrolan kita sore ini ya, yang paling apa yang harus direformasi itu sudah bukan rahasia umum ya. Anak kecil pun sudah tahu ya. Yang intinya perilaku. Nah sekarang timbul adalah
how, bagaimana. Pada posisi bagaimana, ada beberapa opsi yang kita diskusikan. Satu, melahirkan naskah akademis. Tadi Pak Hairul Anam sudah buat bahwa komisi yang dibentuk oleh Polri yang 52 orang pun itu akan melahirkan tulisan. Tulisannya nanti mudah-mudahan terpakai oleh komite yang dibentuk Presiden. Nah, apakah komite yang dibentuk oleh Presiden nantinya juga akan melahirkan tulisan? Kalau memang akan melahirkan tulisan, melahirkan naskah akademis, kita melihat contoh-contoh yang lalu itu ya seperti itu. Artinya besar kegagalannya. Yang kedua, akan melahirkan tulisan dan langsung bertindak. Timbul pertanyaan kalau nomor 2 ini. Siapa yang akan bertindak itu? Yang akan bertindak Polri sendiri, pimpinan Polri sendiri. Kalau memang opsi itu yang dipilih, tulisan dibuat oleh komite yang dibentuk oleh Presiden, ditambah dengan hasil dari komisi yang dibentuk oleh Polri, kemudian diserahkan kepada pimpinan Polri, ya saya kira hasilnya akan imbang ya. 10, 12, 11, 12 gitu hasilnya. Akan ya banyak gagalnya. Yang ketiga dibentuk extraordinary. Extraordinary-nya apa? Ya komite itulah yang langsung merumuskan, langsung bertindak dengan cara tentunya ada berapa peraturan perundang-undangan yang harus dirubah. Memungkinkan untuk berubah peraturan perundang-undangan, sangat memungkinkan. Mengapa? Karena kewenangan Presiden Republik Indonesia itu sangat besar. Bisa membuat undang-undang melalui Perpu. Keempat, ini yang paling tidak kita kehendaki ya. Kita paling tidak menghendaki ini adalah mencontoh negara lain yang membubarkan lembaganya kemudian dibentuk yang baru. Jangan ini. Kita tidak berharap ini nanti terbanyak pengangguran. Ya, silakan kita lihat mana di antara 4 ini yang akan diterapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Susno. Terakhir, Mas Hoirul, kalau seberapa optimistis Anda dengan reformasi Polri? Saya sangat optimis ya dengan reformasi kepolisian ini. Yang pertama memang standing kelahiran ide ini juga di belakangnya adalah politik kepresidenan. Artinya memang politik paling tinggi di negeri ini. Yang kedua harapan masyarakat juga besar dan tuntutannya adalah masyarakat juga bisa terlibat secara maksimal di agenda reformasi ini. Nah, yang berikutnya yang nggak kalah penting di internal kepolisian. Internal kepolisian saya kira juga menyambut baik dengan berbagai dinamikanya. Ya, menyambut baiknya ya salah satunya menyiapkan tim akselerasi. Dan ini semua menunjukkan sebenarnya adalah betapa sayangnya kita semua, masyarakat kita semua sejak 98, sejak reformasi sampai sekarang meletakkan polisi itu dalam bagian masyarakat. Makanya masyarakatnya memberikan kritik dan sebagainya, berharap lebih dan sebagainya. Kan bahaya itu kalau masyarakat sudah cuek sama polisi. Kalau masyarakatnya masih cerewet terhadap polisi, masyarakatnya masih kritis, menuntut, dan lain sebagainya, masih penuh harap terhadap kepolisian, itu menandakan bahwa polisi itu adalah milik kita semua dan kita harus jaga bersama-sama. Dan momen ini adalah momen paling penting dalam medio sekitar 20 tahun. Oleh karenanya saya optimis gitu. Karena semua pihak pada satu titik kesadaran, ayo kita berubah bersama-sama. Dan yang paling penting, ya reformasi kepolisian tidak akan maksimal kalau ekosistemnya juga tidak dibangun. Ekosistem itu ya kesadaran hukum, ya kesadaran hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Ekosistem ini juga penting. Sehingga kami juga berharap Pak Presiden melalui nanti ada komisinya, tolong tidak hanya kepolisian sebagai satu institusi direformasi, tapi ekosistem bagaimana mensehatkan kepolisian kita juga penting. Nah itu yang harus menjadi kerja bareng kita semua. Saya optimis. Oke, optimistis kita tentunya semuanya juga harus berharap optimistis karena kalau nggak ada polisi nanti siapa yang akan menangani tindak kriminal gitu ya. Apa yang harus, karena tadi kan sempat dikatakan bahwa dari lahir sampai nanti mati kita akan berurusan dengan polisi. Tadi kalau Pak Susno yang mengatakan itu ya. Dan tentunya kita semua sayang dengan polisi sehingga makanya ada reformasi, ada tuntutan reformasi di tubuh Polri. Tentunya kita masih menanti seperti apa reformasi Polri
yang diharapkan, yang diinginkan oleh Presiden Prabowo? Siapa saja kan nanti akan masuk dalam komite? Tadi sudah dapat saran dari Pak Susno, dari Mas Khairul, dan juga tadi Pak Abdul Fikar. Semoga saja didengarkan oleh Pak Presiden dan bisa membuat Polri menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Mas Khairul Anam, terima kasih Pak Fikar yang tadi sudah bergabung, terima kasih Pak Susno sudah bergabung bersama Liputan 6 Talks. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah mengikuti Liputan 6 Talks kali ini. Saya Jati Dharma pamit. Salam SCTV. Terima kasih.